Oke, teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat nih, sekarang di depan gue lagi sama mobil kesayangan gue, Omoda E5 ya. Nah, jadi Omoda ini sebenarnya seperti yang kalian tahu, gue udah beli dari bulan Februari. Nah, dari Februari ini kita udah pakai beberapa bulan, dan di pemakaian ini sebenarnya seperti yang kalian lihat, ini udah berlangsung sekitar 4 bulanan lah ya. Jadi gue udah pakai 4-5 bulan dan udah terbukti lah performance daripada penggunaan sehari-hari gue. Nah, di sini video ini kita akan bahas nih eksterior, interior, bahkan performance feature-nya seperti seperti wall charging dengan efektivitas chargingnya, ya. Jadi nanti akan kita bahas sampai dengan fitur-fitur unggulan serta kekurangannya juga akan gue bahas. Gitu. Oke, langsung kita bahas. Pertama masuk di poin pertama, yaitu eksterior dulu teman-teman, karena kita lagi ngomongin eksterior. Seperti yang kalian bisa lihat, eksterior ini sebenarnya sangat gagah ya. Di sini gue akan coba rekam pakai HP gue yang satu lagi buat ngasih lihat X-Design performance-nya ya teman-teman ya. X-Design performance itu menandakan tampilan depannya nih. Jadi gue mulai rekam dari sini, nanti akan gue sambungin. Nah nih, X-Design itu jadi di sini dia berbentuk seperti X gitu. Nah ini interiornya, eksteriornya itu memang keren banget nih teman-teman kalau kalian lihat ya gitu. Nah, kita lanjut lagi. Jadi setelah eksterior yang di depan tadi udah bagus, kita juga lihat di sisi samping nih. Jadi dia memang sudah dibikin sangat modern ya teman-teman ya. Jadi secara eksterior gue yakin secara futuristic look itu udah dapat banget gitu. Oke, jadi kalau buat eksterior nggak usah diraguin lagi. Menurut gue Omoda E5 ini mulai dari LED light-nya sampai dengan ada running light-nya di spion dan lain-lain. Bahkan ada welcoming light teman-teman. Sebenarnya kalau siang gini menurut gue sih nggak kelihatan ya, tapi bisa kita coba nih. Nah ini sebenarnya ada nih, cuman dia nggak kelihatan, harus malam. Nanti mungkin kita shot waktu pada malam ya untuk welcoming light-nya. Gitu. Nanti kita juga akan selanjutnya kita akan bahas interiornya. Jadi nanti gue sambil dubbing aja interiornya, kita akan masuk ke cutscene interiornya gitu. Nah ini sebenarnya yang pertama kali nanti akan kita bahas. Gue akan cantumin videonya di sini adalah interior bagian dalamnya ya teman-teman ya. Interior bagian dalam dari mobil ini yang sudah dilengkapi dengan Android Auto dan juga dilengkapi dengan dashboard yang sudah futuristik gitu. Jadi selain dashboardnya, ada juga headlampnya, ada LED light-nya di dalam, ada juga dengan, wah pokoknya kalau kalian lihat itu, nanti di rekamannya kalian lihat itu adalah penyatuan yang memang sudah modern dan juga elegan lah gitu. Buat harganya ya teman-teman yang memang di kisaran 488 terakhir itu kalau ada promo deh, dan ada lifetime warranty teman-teman mobil ini. Nah itu udah mantep banget buat harganya juga gitu, buat interior yang didapetin ya gitu. Nah ini interiornya juga kita bahas juga nih, interior ya, di bagian depan, bagian belakang, di bagian reclining seat-nya, semuanya oke gitu. Jadi kalau kalian bisa lihat masing-masing nanti di video ini akan gua cantumin ya, semua interiornya pun bersifat sangat fungsional gitu. Nah kalau kalian lihat juga nih di sini sebenarnya mobil ini tuh dilengkapi dengan ban yang memang punya bawaan ban yang sangat, bisa dibilang kalian nggak perlu modifikasi banyak-banyak lah, itu udah keren dari bawaannya gitu. Nah selanjutnya sebenarnya fitur-fitur yang terlengkapi di mobil ini itu adalah fitur dari ADAS-nya teman-teman. Nanti mungkin gue akan cantumin cuplikan-cuplikan ADAS-nya ya, pemakaian ADAS-nya mulai dari adaptive cruise control-nya, dan juga ada fitur-fitur lainnya ya yang memang berfungsi sebagai supportive function untuk kita mengendarai mobil ini gitu. Jadi mulai dari brake lock system dan lain-lain nanti akan gue show di dashboard itu banyak banget, ada 17 ya, nanti akan gue sort satu-satu, akan kita bahas di sana sedikit-sedikit ya gitu. Nah kurang lebih kalau untuk feature interior dan juga eksterior serta fungsionalnya itu seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian mau beli mobil ini sebenarnya buat harganya aja, dengan perbandingan fitur eksterior, interior dan juga fungsional seperti ADAS feature tadi dan lain-lain ya, itu udah gokil banget sih kalau secara harga ya. Jadi kalian nggak bisa dapetin ini di mobil-mobil lain dengan harga seperti itu. Kalian bisa compare lah keluar, itu nggak akan ada yang bisa seperti itu gitu. Makanya gue tuh waktu beli ini memang dapat lifetime warranty, itu udah deal breaker banget. Jadi kalian bakal bisa ganti baterai seumur hidup kalian, asal tidak diperjualbelikan mobilnya gitu. Nah ini sekarang kita udah bahas tadi ya poin-poin sedikit untuk eksterior, interior dan juga sedikit fitur-fitur fungsional seperti ADAS dan lain-lain. Kita mau bahas dikit teman-teman nih, sebenarnya keuntungan ganti mobil listrik ini tuh di mana? Jadi kalau pengalaman gue pribadi selama gue pakai daily ride untuk mobil ini ya, beberapa bulan terakhir, yang jelas bensin itu udah jauh lebih berkurang. Kalau yang sebelumnya pemakaian gue sebulan bisa 1 juta lebih, sekarang bisa 300.000.
dengan konsep wall charger yang sudah terpasang di rumah. Jadi kita tinggal bayar listrik yang memang sesuai dengan KWH mobil ini ya, 61 KWH. Kalau KWH itu satunya berfungsi 1 KWH untuk 15 km aja, itu udah bisa dapat tinggal dikali 60 tuh berapa. Tapi dari Chery mengklaim memang sekitar 450 km itu bisa ditempuh. Dan memang selama ini gue pemakaian relatif kalau nggak macet ya, itu bisa dapat 400 sampai 450. Tapi kalau macet ya mungkin 400 kilo lah gitu. Jadi kalau memang listrik itu kalau memang macet, jadi kayak tempat rada macet gitu ya, itu lumayan butuh listrik sih gitu. Jadi setelah tadi kita bahas untuk seberapa hematnya kalian ganti dari bensin menjadi listrik, selanjutnya kalau kalian pasang wall charger Chery ini yang memang lagi disupport sama pemerintah Indonesia, bahkan dari Chery-nya sendiri tuh lagi digembor-gemborin guys. Jadi sekarang adalah momen yang tepat kalian pasang wall charger di rumah, karena pemasangannya itu nggak makan biaya yang banyak. Kalian bisa lihat video-video gue yang lain ya, itu ada penjelasan terkait cara pasang wall charger, prosesnya gimana. Ya memang agak panjang, tapi kalau kalian udah paham itu sebenarnya sederhana gitu. Intinya nanti wall chargernya akan dipasang di rumah kalian masing-masing dengan daya yang sudah mencukupi dulu di rumahnya. Jadi kalau belum, kalian perlu kontak PLN lah intinya gitu. Nah kalau itu udah terpasang, ada proses integrasi dari PLN yang fungsinya untuk mendapatkan diskon 30% dari biaya KWH kalian gitu. Jadi misalnya kalian isi mobil ini penuh, harganya itu sekitar 150.000 lah sekarang yang gua bayar ya. Nah itu ada diskon lagi tuh, 30% gitu. Jadi mungkin bayarnya hanya 100 sampai 120.000 gitu. Makanya kalau dari biaya harusnya sih udah nggak ada tandingannya untuk mobil Omoda ini sendiri ya. Jadi secara harga, secara penggunaan untuk jangka panjang itu sudah sangat memadai gitu teman-teman. Jadi kalau di sini pokoknya kalau untuk menjawab solusi kebutuhan sehari-hari, untuk biaya harian, mobil ini udah jawabannya. Mungkin kalau kita bahas sedikit kekurangannya, kekurangan mobil ini tuh mungkin ya, karena untuk sekarang Indonesia SPKLU-nya masih dalam proses dibangun, bisa sih kita kalau mau pergi jauh-jauh, contoh gue dari Jakarta, gue mau pergi ke Semarang. Dari Jakarta, gue mau pergi ke Jogja. Itu kan butuh ratusan kilometer atau bahkan lebih dari 400 kilo ya. Nah, itu kita perlu ada proses charging tuh. Nah, tapi kalian sebenarnya bisa menggunakan aplikasi dari PLN untuk mencari chargernya di jalan kalian menuju ke sana gitu. Jadi kalau kekurangannya mungkin ya itu salah satunya adalah kalian jadi perlu ngeplan dulu atau merencanakan dulu perjalanan kalian sebelumnya, supaya nanti tengah jalan kalian perlu mampir dan ngecas sampai full. Dan ngecasnya pun harusnya nggak lama, karena Chery punya teknologi fast charging dari 0 sampai 80% itu kurang lebih nggak nyampe 40 menit lah gitu. Oke, nah sekarang kita udah di akhir dari video ini teman-teman. Sebenarnya barusan ini memang ini gue bikin video konten ini memang gue barusan balik dari Gias. Jadi kalau kalian lihat di bajunya nih, ini baju dari Chery yang gue pakai. Jadi gue habis menghadiri acara Chery, nanti fotonya mungkin gue lampirin di sini ya. Itu tuh thank you juga Chery, itu sebuah kebanggaan tersendiri buat gue. Jadi bisa bantuin sharing-sharing informasi Chery ini dan dijadikan KOC-nya Chery lah gitu. Nah, berhubung Omoda E5 ini akan punya saudara yang namanya Omoda E5 Pure, nanti kontennya akan kita bahas mendatang. Akan gue compare kurang lebih Omoda E5 ini perbedaannya apa sama dengan yang Pure gitu. Jadi harganya beda tuh, lebih murah yang Pure, tapi ada fitur-fitur yang dipotong di sini gitu. Nanti akan kita bahas aja di sana ya. Nah mungkin kalau sekarang gue rasa video ini juga udah cukup menjelaskan kurang lebih nih Chery Omoda E5 ini seperti apa. Jadi kalian kalau mau info-info lebih lanjut, stay tune aja di channel gue, di YouTube gue. Dan juga jangan lupa follow Instagram, TikTok gua, Facebook yang lainnya. Itu bisa kalian follow juga untuk dapetin informasi terkait Omoda E5 ini. Gitu. Nah mungkin kalau untuk sekarang dari gua, William Bunarto, seperti itu dulu. Jadi buat teman-teman yang masih mau cari informasi terkait mobil listrik, mau cari informasi terkait Omoda E5 khususnya, nanti kita bahas lebih lanjut di channel gue yang ini. Oke, itu aja dari gua. William Bunarto, peace out dulu guys. Thank you for watching ya semuanya. Thank you semuanya teman-teman.